Pandemi virus corona, COVID-19, telah mengubah banyak aspek kehidupan kita dan kita mencoba beradaptasi pada setiap perubahan yang terjadi. Palang Merah Indonesia atau PMI yang didukung oleh IFRC ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara menghadapi masa pandemi COVID-19 dan kiat-kiat ini kami kemas dalam serial diskusi melalui podcast dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Halo, kamu kembali mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Dan kali ini kita membahas tema, apa hukumnya vaksinasi COVID saat puasa Ramadan. Seperti yang kita tahu, ini adalah Ramadan kedua yang kita lalui di tengah pandemi COVID-19. Gimana nih kabar kamu yang puasa? Semoga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik ya. Dan memang kita tahu saat ini juga pemerintah sedang gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sebagai umat muslim ada juga yang bertanya-tanya nih, gimana sih hukum vaksinasi saat puasa? Apakah vaksinasi bisa membatalkan atau bahkan membuat ibadah puasa jadi tidak sah? Wah, ini pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita yang kompeten, yaitu Dr. Abdurrahman Dahlan MA, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Assalamualaikum, Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ines ya? Sehat ya Pak. Gimana Pak kabarnya, puasa lancar ya Pak? Alhamdulillah sangat lancar. Iya. Nah, ini berhubung sekarang kita lagi di tengah bulan Ramadan dan juga ada program vaksinasi yang terus dijalankan oleh pemerintah. Nah, kalau lagi puasa seorang muslim terus mendapat vaksinasi, memang itu bisa membatalkan puasa, Pak? Gimana penjelasannya? Ya, vaksinasi khususnya vaksinasi COVID-19 ya yang sedang dijalankan di saat ini tidak membatalkan puasa. Ketentuan ini didasarkan pada fatwa MUI terutama nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi saat berpuasa. Jadi sudah ada fatwanya yang tertulis berkaitan dengan vaksinasi di waktu melaksanakan ibadah puasa. Jadi bagi umat Islam vaksinasi COVID-19 adalah boleh, tentu dengan vaksinasi dengan cara injeksi intramuskular ya, yaitu disuntikkan dengan cara disuntikkan pada otot ya, tidak ke mulut atau ke hidung, dan memang pelaksanaannya seperti itu kan, ya, jadi melalui otot, tapi dengan catatan sepanjang tidak menyebabkan timbulnya bahaya. Sekali lagi, boleh ya bagi orang yang berpuasa, tidak membatalkan puasa ya kalau vaksinasinya itu dan memang seperti itu dengan cara disuntik injeksi intramuskular yaitu pada otot ya, dan biasanya di lengan atas ya, di bahu di sini. Iya. Iya, disuntik di tangan sebelah kiri dan ini juga disuntikan ke otot ya Pak. Ya. Bukan dimasukkan ke mulut atau ke hidung, jadi ini tidak membatalkan puasa. Catatannya tentu sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Artinya kalau menyebabkan bahaya, misalnya orang yang mau disuntik itu punya komorbid, ya misalnya ada penyakit penyerta, itu tentu tidak boleh, akan menimbulkan bahaya sesuai dengan keterangan ahli dalam bidang vaksinasi ini. Gitu. Oh iya betul. Jadi kalau untuk orang yang sehat dan kondisinya fit, tetap boleh. Untuk mendapatkan vaksinasi ini. Iya. Nah ini kan orang yang divaksinasi itu juga setiap hari ya. Kalau menurut Bapak, amannya vaksinasi ini dilakukan saat sore menjelang buka puasa atau boleh dilakukan pagi, siang hari, itu gimana Pak? Iya, sebetulnya vaksinasi itu bagi orang berpuasa kita nyatakan boleh sepanjang tidak berbahaya. Silakan mau dilakukan pagi, siang, sore, ya selama berpuasa itu. Kalau malam kan nggak puasa kan gitu ya. Nah, pagi, siang, sore boleh saja, asalkan catatannya tadi asal tidak menimbulkan bahaya. Jadi ini tentu berkaitan dengan kondisi fisik dari
orang yang akan divaksinasi tersebut. Gitu. Iya, dan ibadah puasanya pun tetap sah ya? Ibadah puasa tetap sah. Karena seperti yang kita sebut tadi bahwa vaksinasi ini kan injeksi intramuskular melalui otot, tidak dimasukkan ke dalam rongga mulut atau rongga hidung gitu ya, sebagai rongga badan yang terbuka gitu. Iya. Nah, kalau tes swab saat puasa itu gimana Pak? Kan ada alat yang dimasukkan ke dalam rongga hidung kita. Itu gimana penjelasannya? Ya, kalau tes swab itu kan begini ceritanya. Tes swab itu dilakukan dengan memasukkan semacam stick ya, dengan karbon yang steril ya, dengan rayon gitu yang steril, masukkan ke belakang hidung ya, istilah nasofaring, atau ke mulut juga ya. Tapi tidak sampai ke tenggorokan. Jadi di balik hidung, di belakang hidung ini agak ke dalam gitu, dan kalau mulut juga begitu, di bawah, di balik langit-langit. Jadi tidak sampai ke tenggorokan. Dan itu kan bendanya digunakan untuk mendeteksi adanya genetik dalam bentuk virus COVID-19 itu, karena tempatnya itu memang habitatnya di saluran pernapasan. Jadi dideteksi melalui belakang hidung ya, atau di balik langit-langit kita itu, tapi tidak sampai ke tenggorokan. Karena itu kalau cuma sampai di situ, dan memang sampai di situ ya, saya pribadi berkali-kali mengalami swab test itu ya, tidak sampai masuk ke tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa gitu. Iya. Nah, juga ini kalau kita membahas tentang puasa ya, Pak, mungkin orang yang sehabis divaksin ngerasa badannya lemes atau ngerasa nggak enak badan gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya jika efek samping dari vaksin ini membuat orang lemas gitu ya, ditambah karena puasa, sehingga mungkin orang mikir batal aja kali ya puasanya. Nah, itu gimana Pak? Iya, sebetulnya saya pribadi dulu ya, pengalaman nih, ya secara pribadi, gimana, Pak? Divaksin itu nggak ada apa-apa itu. Jadi beberapa teman yang divaksin itu, setelah divaksin itu kadang-kadang ada yang bilang lemas dan lain-lain, tapi setelah diobservasi sebetulnya nggak ada apa-apa, jadi pengaruh mental saja. Nah, itu sebagian besar begitu ya, merasa lemas itu semacam gejolak mental saja, ketakutan dan lain-lain. Atau merasa lapar mungkin habis divaksin. Dan tidak mungkin kan, tidak mungkin lapar mendadak karena divaksin, tidak, karena vaksin itu justru cuma memasukkan sedikit sekali beberapa cairan vaksin itu ke dalam tubuh melalui otot, tidak berpengaruh kepada perut. Tapi kalau memang ada, tidak kita tutup kemungkinannya, kalau memang ada pengaruh misalnya menjadi lemas, sepanjang lemasnya itu lemas yang wajar saja, ya maka ya tetap harus berpuasa. Ya, baru boleh tidak puasa, dibatalkan puasanya gitu kalau menimbulkan bahaya, menimbulkan darurat, kalau menimbulkan sakit. Jadi orang puasa itu boleh tidak puasa kalau dia itu dalam keadaan sakit, tapi bukan sakit panu, bukan sakit gatal-gatal ya, sakit yang membuat dia kesulitan berpuasa. Nah, sama dengan ini, lemas itu, kalau lemas atau pusing gitu. Tapi kalau pusing, lemas dan yang wajar saja, itu tidak boleh membatalkan puasa. Ya, tapi kalau sampai dibiarkan tetap berpuasa akan menimbulkan bahaya, efek ya yang lebih luas gitu. Tentu bahkan diminta supaya membatalkan puasa. Pengalaman kita, mereka yang divaksin itu begitu divaksin itu tidak boleh langsung meninggalkan arena vaksin kan. Dia harus berada di arena itu untuk diobservasi dulu.
rata-rata kan Iya. setengah jam diobservasi, dipantau apa ada gejala atau enggak. Kalau enggak ada, baru boleh pulang. Nah, begitu. Jadi kalau lemas itu belakang-belakangan dan sekedar lemas-lemas biasa aja ya tidaklah ya, sayanglah puasa kita hanya karena Hmm, alasan lemas-lemas dikit. Oh, memang orang puasa kan lemas. iya. Ya, jadi ini soal mental yang lebih banyak, tapi tidak apa-apa. Kalau memang betul lemas beneran dalam arti membahayakan, tentu eh, tidak boleh dilanjutkan puasanya malah. Ya, karena itu akan Iya. menimbulkan bahaya. Maka diminta supaya membatalkan puasanya, lalu diambil tindakan misalnya minum dan menambah apa dengan memberikan uh, apa tindakan medis gitu dan Mhm. lain-lain gitu. Tapi kalau sekali lagi kalau Iya. sekedar saja ya tentu sayanglah dan tidak boleh dibatalkan puasa dengan alasan yang tidak cukup untuk menggambarkan kesulitan dalam melaksanakan ibadah puasa gitu. Iya, dan masyarakat pun nggak perlu ragu ya Pak, jika divaksin di bulan Ramadan ini ya? Iya, jelas. Pertama vaksin itu kan yang terutama yang kita di Indonesia ini semua vaksin yang dilakukan itu vaksinasi itu kan dengan vaksin yang aman ya, yang Mhm. aman. Indikator aman apa? Ada rekomendasi boleh dilaksanakan oleh Badan POM. Ya, Iya. kalau Badan POM bilang aman, itu tanggung jawab keahlian profesi dari tugas pokok dari Badan POM itu antara lain itu menjamin keamanan obat. Obat atau vaksin Mhm. yang tidak aman tidak boleh beredar dan akan ditindak kalau ada vaksin seperti itu. Sejauh ini kan vaksin yang beredar itu ada Sinovac, ada Mhm. AstraZeneca, ya sebentar lagi mungkin ada Sinopharm, ada macam-macam yang akan Mhm. masuk ke kita. Sejauh ini itu semuanya dinyatakan aman. Selama dinyatakan aman oleh Badan POM maka itu aman. Kecuali bagi mereka yang punya apa tadi komorbid tadi memang itu disyaratkan bolehnya vaksinasi itu kalau tidak memiliki penyakit penyerta yang akan menambah apa memperparah orang yang sakit itu gitu. Iya. Nah, selain dijamin keamanannya oleh BPOM, oleh MUI juga sudah menjamin kalau vaksin COVID-19 ini halal ya Pak ya untuk diberikan bagi muslim. Nah, kalau soal halalnya itu ada ada beda ya. Iya. Vaksin yang dinyatakan halal itu setelah diaudit vaksinnya, proses apanya pembuatannya, pengirimannya, penempatannya, penggunaannya dan lain-lain betul-betul tidak ada bersinggungan dengan babi, ya, baik proses produksinya, apalagi kalau ada kandungannya. Kalau sudah tidak ada maka dinyatakan halal dan itu yang terjadi pada vaksin Sinovac yang pertama masuk Mhm. ke kita ke Indonesia itu. Nah, AstraZeneca itu MUI menyatakannya itu haram, ya haram tetapi boleh. Nah, ini asiknya itu di sini itu ya. Iya. Dia haram karena bersentuhan dengan babi pada proses pembuatannya, produksinya, tapi dinyatakan boleh karena dalam keadaan darurat kita butuh herd immunity 70% dari seluruh populasi kita supaya Mhm. terjadi kekebalan secara nasional. Nah, kalau Mhm. kalau tidak digunakan itu vaksin Sinovac itu tidak cukup sedikit gitu ya. Jadi sementara sekarang itu kan seluruh dunia, semua negara-negara sedang berebut dengan vaksin yang diproduksi dan vaksin yang ada itu tidak cukup. Maka sedangkan yang ada aja tidak cukup, apalagi menunggu semuanya halal, maka tidak cukup. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain memang ada ulama yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini halal gitu. Jadi walhasil intinya vaksin Sinovac halal dan aman, kemudian vaksin AstraZeneca boleh dan aman. Jadi dua-dua boleh dipakai gitu. Iya. Iya, karena memang kebutuhan yang mendesak Kebutuhan kita. untuk sekarang ini. Betul sekali. Iya. Iya. Terus apa saran dari Bapak Abdurrahman Dahlan Ya. supaya masyarakat
tidak ragu ataupun tidak takut lagi untuk melakukan vaksinasi di bulan Ramadan ini? Yes, sekali lagi pertama dari segi hukum ya vaksinasi itu bahkan kita semua terutama umat Islam wajib menyukseskan vaksinasi ini karena untuk target terjadinya imunitas yang merata sehingga kita kebal dari serangan virus COVID-19 ini. Jadi wajib kita sukseskan. Nah, bagi yang berpuasa, jangan takut. Vaksinasi itu boleh tidak membatalkan puasa setelah dilakukan kajian yang mendalam. Jadi bukan sekedar fatwa-fatwa jawab tanya jawab, enggak. Memang hasil penelitian kita menurut pandangan Islam vaksinasi itu boleh karena tidak membatalkan puasa karena memang tidak dimasukkan ke dalam rongga badan yang terbuka, tidak masuk ke perut. Dia hanya dilakukan injeksi melalui otot yaitu di bahu di lengan ke atas sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi itu sebetulnya yang terjadi. Yang membatalkan puasa itu kalau memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka, ke mulut, hidung, gitu kan. Bahkan baru dikatakan membatalkan kalau dia itu bisa masuk sampai ke perut, gitu ya. Dan kalau injeksi itu baru membatalkan kalau yang dimaksudkan itu adalah makanan atau minuman, misalnya orang yang sedang sakit ya diinfus kan, infus melalui otot juga kan, tidak melalui rongga yang terbuka di tubuh kita, tidak melalui hidung atau mulut. Nah, kalau yang dimasukkan itu makanan atau minuman sehingga mempengaruhi pada nutrisi tubuh, maka itu membatalkan. Sedangkan ini tidak. Ya, sekali lagi tidak sampai ke perut, dia hanya di di otot saja gitu dan sangat sedikit, dan semua ulama mengatakan tidak membatalkan puasa gitu. Iya. Wah, terima kasih banyak nih penjelasannya dari Bapak Abdurrahman Dahlan, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Sekarang sudah jelas kita dapat informasinya bahwa disuntik vaksinasi COVID-19 itu tidak membatalkan puasa kita. Demikian juga dengan swab test. Jadi jangan ragu untuk vaksinasi ataupun swab test, ya kedua-duanya tidak membatalkan puasa. Gitu. Iya. Terima kasih banyak penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak, Mbak Ines. Sama-sama. Iya. Sampai jumpa lagi dan selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Semua sehat semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.